Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Peramadiani dari kelas Manajemen Reguler A dengan nomor NIM 340221003. Di sini saya akan membuat video tutorial yaitu mempraktikkan payback period dan average rate of return. Di sini juga ada penjelasannya. Payback period adalah suatu periode yang diperlukan untuk dapat menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan proses atau aliran cash method, net cash flow, menurut Bambang Riyanto. Payback period jika arus kas dari suatu rencana investasi atau proyek berbeda jumlahnya setiap tahun. B. Payback period jika arus kas dari suatu rencana investasi atau proyek sama jumlahnya setiap tahun. Di sini juga ada average rate of return (ARR), merupakan cara untuk mengukur rata-rata pengembalian bunga dengan cara membandingkan antara rata-rata laba sebelum pajak EAT dengan rata-rata investasi. Hitunglah berapa tahun pengembalian investasi jika pengembalian investasi A jumlahnya sama setiap tahunnya dan jumlahnya berbeda setiap tahunnya. Dan hitunglah rata-rata pengembalian bunga investasi mesin A dan mesin B. Langsung saja kita masuk ke soalnya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan contoh soal, yaitu PT Bima Usaha saat ini sedang mempertimbangkan membeli mesin A dan mesin B. Perusahaan akan menggunakan metode penyusutan garis lurus. Informasi lain kedua proyek tersebut sebagai berikut. Nah, di sini ada mesin A dan mesin B dengan investasi yang berbeda, yaitu untuk mesin A 28 juta dan untuk mesin B yaitu 32 juta. Umur ekonomisnya yaitu sama, mesin A 6 tahun dan mesin B yaitu 6 tahun. Nilai residunya untuk mesin A sudah tidak ada atau kosong, untuk mesin B masih ada 5 juta. EAT. Nah, EAT di sini adalah mempengaruhi rumus. Apabila EAT-nya itu sama, maka rumus yang akan digunakan yaitu SLN. Dan apabila EAT-nya itu berbeda, maka rumus yang akan digunakan yaitu SYD. Di sini juga ada pertanyaannya, mesin mana yang layak untuk dibeli? Apakah untuk mesin A atau mesin B? Untuk mengetahui ini, maka kita akan melakukan beberapa perhitungan, yaitu payback period dan ARR. Langsung saja untuk menghitung payback period. Di sini juga saya sudah menyiapkan tabel untuk mesin A dan mesin B dengan initial investmentnya yaitu 28 juta untuk mesin A dan untuk mesin B sebesar 32 juta. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita mengisi EAT-nya terlebih dahulu. Di sini gampang saja, sama dengan E4-nya kita kunci karena akan kita tarik, lalu enter. Nah, sini kita tarik saja, sudah ada. Dan untuk mengerjakan depresiasi, sini tadi sudah kita lihat bahwa EAT-nya sama, yaitu menggunakan rumus SLN. Langsung saja, sama dengan SLN. Nah, untuk cost-nya yaitu initial investment atau biaya investasi. Karena kita akan menariknya ke bawah, maka kita kunci dulu menggunakan M4 titik koma. Tailback-nya yaitu residunya tadi 0, kita tulis 0 titik koma. Dan untuk lift-nya yaitu 6, kurung tutup, enter. Nah, sudah ada. Tarik. Untuk menghitung cash flow yaitu menggunakan rumus sama dengan AT ditambah dengan depresiasi. Bentar. Tarik saja. Sekarang kita akan menghitung untuk mesin B. AT-nya di sini berbeda, maka kita lihat rumusnya SYD. Langsung saja untuk mengisi depresiasi sama dengan SYD. Nah,
Untuk costnya yaitu 32 juta, kita kunci di koma. Untuk sale-nya itu 5 juta, maka kita tulis dengan 6. 5-nya itu 5 juta dan 6-nya itu adalah nolnya. Di koma. Untuk clipnya yaitu 6 dan untuk var-nya yaitu pun ke 1. Kita tutup, enter. Sudah ada. Tarik. Oke. Untuk mengisi cash flow yaitu sama dengan sate ditambah dengan depresiasi. Enter. Nah, sudah ada. Kita akan menghitung rata-rata. Kita blok saja. Kemudian kita ke auto sum. Kita ke rank. Nah, sudah terisi secara otomatis. Yang ini pun sama, kita blok. Kita ke auto sum, lalu ke rank. Nah, sudah ada. Di sini kita akan menghitung payback period, yaitu sama dengan initial investment-nya. Kita klik, dibagi dengan rata-rata. Nah, 2,2 bulan, 2,21 tahun. Di sini untuk mesin B juga kita harus menghitung payback periodnya. Untuk investasi awal, di sini sama dengan investasi awal yang ini. Kita enter. Untuk cash inflow tahun ke-1 di sini sama dengan, kita lihat, nah yang ini, enter. Untuk invest belum kembali yaitu sama dengan investasi awal dikurangi dengan cash inflow tahun ke-1. Bentar. Nah, untuk cash inflow tahun kedua sama dengan, lihat di sini. Nah, yang ini, enter. Dan invest belum kembalinya kita hitung sama dengan invest belum kembali tahun ke-1 dikurangi dengan cash inflow tahun kedua. Bentar. Nah, cash inflow tahun ketiga kita lihat sama dengan sini tahun ketiga. Nah, ini klik enter. Dan untuk kelebihannya yaitu sama dengan invest belum kembali tahun kedua dikurangi dengan inflow tahun ketiga. Bentar. Kelebihannya yaitu min 9.785.714. Sini juga akan menghitung kelebihan bulan. Langsung saja sama dengan dalam kurung min. Nah, min kelebihan dibagi dengan cash inflow tahun ketiga. Kurung tutup dikali. Nah, 12 bulan. Enter. Nah, di sini terdapat kelebihannya yaitu 10,54 bulan. Untuk payback period mesin B yaitu dengan rumus sama dengan dalam kurung 36. Nah, mengapa kita tulis 36 di sini? Karena di sini terdapat 3 tahun, sedangkan tahun ke bulan terdapat 36 bulan. Dikurangi dengan kelebihan bulan, lalu kita tutup dibagi 12 bulan. Nah, untuk payback period mesin B yaitu 2,12 tahun. Untuk pengerjaan payback period sudah selesai, maka kita lanjut dengan mengerjakan ARR. Nah, ini juga sama, saya sudah menyiapkan tabelnya. Langsung saja untuk mengerjakannya yaitu sama seperti tadi.
kita kunci, kemudian kita enter, tarik. Nah, untuk depresiasinya juga sama, yaitu sama dengan SLN, yaitu ini total investment, kita kunci, koma. Untuk residunya tadi juga 0, titik koma, live-nya yaitu 6. Nah, untuk enter, ada, tarik saja. Untuk cash flow-nya juga sama dengan AT ditambah dengan depresiasi. Kita tarik. Nah, yang ini juga sama kayak yang tadi, menggunakan rumus SYD karena EAT-nya itu berbeda, sama dengan SYD. Untuk cost-nya yaitu 32, kita kunci dengan F4, koma. F-nya tadi residunya itu 5 tahun, maka 5 E6. Nah, di koma, live-nya itu 6, di koma, R-nya itu tahun ke 1, tutup, kurung enter. Nah, untuk klik saja ke bawah. Dan untuk menghitung cash flow-nya itu sama dengan EAT ditambah dengan depresiasi. Nah, enter. Muncul, kita tarik. Sekarang di sini sedangkan untuk payback period itu rata-rata ya, berbeda. Untuk menghitung total yaitu blok saja, ke auto sum, lalu kita pilih sum. Ya, udah ada sama, ke auto sum, lalu kita klik sum. Nah, sudah ada. Nah, untuk menghitung rata-rata investasi yaitu sama dengan total investmentnya 28 juta dibagi dengan umur ekonomis, yaitu ini 6 tahun. Enter. Nah, sudah ada. Untuk rata-rata EAT-nya sama dengan rata-rata EAT ini dibagi dengan umur. Nah, ini sudah ada. Dan untuk menghitung average rate of return-nya sama dengan rata-rata EAT dibagi dengan rata-rata investasi. Nah, enter. Sudah ada. Untuk rata-ratanya itu 171,43% untuk mesin A. Dan sekarang untuk mesin B, kita hitung juga sama dengan rata-rata investasi ini dibagi dengan umur ekonomis. Nah, ini 6 tahun. Dan rata-rata EAT-nya ini rata-rata EAT dibagi dengan umur ekonomis. Nah, untuk mengisi average rate of return-nya itu sama dengan rata-rata EAT dibagi dengan rata-rata investasi. Nah, yaitu dapat hasil 95,31%. Untuk pengerjaan ARR sudah selesai. Di sini saya akan melihat hasil dari dua metode yang sudah saya kerjakan terlebih dahulu. Pertama, kita lihat untuk payback periode terlebih dahulu. Nah, di sini yang lebih cepat pengembalian modalnya yaitu mesin B dengan payback periode 2,12 tahun. Dan kita lihat yang ARR. Nah, di sini yang lebih besar yaitu mesin A dengan average rate of return 171,43%. Yang artinya untuk posisi mesin A dan mesin B ketika menggunakan metode kedua tersebut, perbandingannya yaitu sama, 1:1.
Maka dari situ, saya belum bisa mempertimbangkan mesin mana yang layak untuk dibeli. Sekian video tutorial dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhir kata saya mengucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.